Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 pada mata kuliah Kewarganegaraan kelas E akan membahas hasil diskusi kami, yaitu tentang hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disusun oleh Saruli Tua Brasa dengan NIM 2002110717 dan saya sendiri, Fontinesa Amanda, dengan NIM 2002110987 dan Nur Rahmi dengan NIM 2002112946. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang menelusuri konsep dan argansi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama yaitu pengertian dari demokrasi. Seperti yang kita tahu, demokrasi itu berasal dari kata Yunani, yaitu ada demos dan kratos. Demos itu artinya rakyat, dan kratos itu artinya pemerintahan atau kekuasaan. Jadi, demos kratos yaitu kekuasaan rakyat. Dan menurut Abraham Lincoln, mantan presiden dari Amerika Serikat, mengatakan bahwa demokrasi itu bisa dikatakan dari pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Atau the government from the people, by the people, and for the people. Lanjut. Yang kedua, kita akan membahas tentang 3 tradisi pemikiran politik demokrasi. Yang pertama ada dari teori Aristotelian klasik, mengatakan bahwa demokrasi itu merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yakni pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Next. Yang kedua ada teori abad pertengahan, di mana dikatakan bahwa demokrasi yang pada dasarnya menerapkan Roman law dan konsep popular sovereignty menempatkan suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Jadi kekuasaan yang tertinggi itu ada di tangan rakyat. Yang ketiga ada doktrin kontemporer, di mana demokrasi ini menerapkan konsep republik, dipandang sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni. Nah, proses demokrasi ini juga dapat diidentifikasi dalam 4 bentuk demokrasi. Yang pertama yaitu demokrasi protektif yang ditandai dengan kekuasaan pasar, di mana pemilihan umum ini dilakukan secara reguler untuk memajukan kepentingan pasar dan melindungi dari tirani negara. Yang kedua ada demokrasi pembangunan, ditandai dengan konsepsi atau modal manusia sebagai individu yang posesif. Nah, di mana yang mampu mengembangkan kekuasaan dan kemampuannya. Juga menempatkan partisipasi dari demokratis itu. Yang ketiga ada demokrasi equilibrium, di mana penyimbangan antara nilai partisipasi dengan nilai apatis. Yang keempat yaitu ada demokrasi partisipatoris, di mana kita tidak dapat mencapai partisipasi yang demokratis tanpa perubahan lebih dulu dalam ketakseimbangan dan kesadaran sosial. Tetapi kita juga tidak dapat mencapai perubahan dalam ketakseimbangan sosial dan kesadaran sosial tanpa peningkatan partisipasi lebih dulu. Jadi harus ada partisipasinya, biar ada keseimbangan sosial dan kesadaran sosial itu. Berikutnya kita akan membahas tentang pemikiran tentang demokrasi Indonesia. Di Indonesia menganut demokrasi Pancasila yang masih terus-menerus berkembang dan sifat dan ciri-cirinya, berkembang dari sifat dan ciri-cirinya. Dan menurut Muhammad Hatta, bangsa Indonesia ini sudah lama sekali mengenal demokrasi jauh-jauh dari Indonesia belum merdeka. Seperti halnya demokrasi desa atau desa demokrasi yang berciri-cirikan ada 3 hal, yakni yang pertama adalah cita-cita rapat, yang kedua cita-cita masa protes, yang ketiga cita-cita tolong-menolong. Oleh sebab itu, demokrasi diyakini dan diterima sebagai sistem politik yang baik guna untuk mencapai kesejahteraan bangsa. Jadi, demokrasi ini sangat-sangat penting dalam pemikiran serta kemajuan dari negara Indonesia itu sendiri.
Presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Sarulitua Berasa. Pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern. Demokrasi memegang peran penting dalam masyarakat dan tata aturan suatu negara. Tanpa ada demokrasi di suatu negara dan segala sesuatunya diatur oleh pemerintah, maka hilanglah kesejahteraan masyarakat dan kacaulah negara tersebut. Suatu negara perlu adanya masyarakat yang komplement, mendukung, dan masyarakat perlu terlibat dalam pembangunan suatu negara demi terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan negara. Dengan demokrasi tak ada saling menang sendiri, saling menjatuhkan, saling melecehkan, saling memaksakan kehendak, tetapi di dalam demokrasi, kita akan mendapatkan sebuah saling menghargai, saling mengerti, saling tegang rasa, dan saling menyayangi. Dan kehidupan yang baik pasti akan tercipta. Yang kedua adalah penanya alasan mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sejumlah persoalan-persoalan muncul tentang kelemahan praktik hukum kita yang muncul di berbagai jejaring sosial. Yang pertama, kita mengetahui bahwasanya buruknya kinerja kelembagaan perwakilan dan partai politik. Yang kedua, krisis partisipasi politik rakyat. Yang ketiga, munculnya penguasa dalam demokrasi. Yang keempat, demokrasi rakyat yang tidak menguntungkan bagi rakyat. Rendahnya partisipasi politik sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan yang sangat rendah. Yang kedua, tingkat ekonomi yang sangat rendah. Yang ketiga, krisis politik yang rakyat kurang mendukung dari pemerintah. Selanjutnya adalah menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama adalah sumber-sumber nilai yang berasal dari Pancasila. Yang pertama adalah sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Mengenai adanya anasir demokrasi dalam tradisi desa, kita akan pinjam dua macam analisis. Yang pertama, paham kedaulatan rakyat sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di Nusantara. Di alam Minangkabau misalnya, pada abad sampai dengan kekuasaan raja dibatasi oleh ketunjukan pada keadilan dan kepatutan. Yang kedua adalah tradisi demokrasi asli Nusantara tetap bertahan sekalipun di bawah kekuasaan feodalisme raja-raja Nusantara. Karena di banyak tempat Nusantara, tanah sebagai pemilik rakyat sebagai pemilik tanah harus meminta izin atau meminta persetujuan dulu kepada kaumnya. Yang kedua adalah nilai yang bersumber daripada Islam. Nilai demokrasi yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa. Artinya adalah tauhid atau monoteisme. Dalam keyakinan ini, hanyalah Tuhan satu-satunya wujud yang pasti kita sembah. Yang pasti, semua selain Tuhan bersifat nisbi belaka. Prinsip tauhid adalah paham persamaan kesederajatan manusia di hadapan Tuhan yang melarang adanya kerendahan martabat dan saling menjatuhkan satu sama lain. Yang ketiga adalah sumber nilai yang berasal dari Barat. Masyarakat Barat atau sering kita disebut dengan Eropa mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting berada di kota Yunani atau di kota Athena. Sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipasi dalam negara sampai dengan kota sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Model pemerintahan demokratis model Athena dan Roma ini kemudian menyebar ke kota-kota lainnya sekitarnya. Kehadiran kolonialisme Eropa, khususnya Belanda, Indonesia, membawa dua sisi dari koin peradaban Barat. Sisi represi imperialisme sampai dengan kapitalisme dan sisi humanisme demokratis. Perkembangan sejarah demokrasi Indonesia terbagi menjadi 4 masa Orde Baru. Dapat dibagi dalam 4 masa. Yang pertama adalah masa Republik Indonesia. Yang pertama, dimulai pada tahun 1945 sampai dengan 1959 yang dinamakan dengan masa demokrasi konstitusional. Yang kedua adalah masa demokrasi Republik Indonesia yang kedua. Dimulai pada tahun 1959 sampai dengan tahun 1965 yaitu masa demokrasi terpimpin. Yang ketiga adalah masa Republik Indonesia yang ketiga. Yang dimulai pada tahun 1965 sampai dengan 1998 yaitu dengan masa demokrasi Pancasila. Yang keempat adalah demokrasi Republik Indonesia yang keempat yang dimulai pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Nur Rahmi. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sepanjang sejarah Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seiring dengan berubahnya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya UUD 1945, Konstitusi RI 1949, UUD 1950, kembali ke UUD 1945-2 dan akhirnya kita telah berhasil mengamandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebelum dilakukan amandemen atau perubahan, MPR merupakan
lembaga tertinggi negara setelah amandemen MPR menjadi sistem yang horizontal fundamental dengan prinsip checks and balance antar lembaga negara. 2. Dewan Perwakilan Rakyat setelah amandemen perubahan yang terjadi pada DPR adalah penambahan ketentuan mengenai pemilihan anggota DPR. Dua ketentuan lainnya, yakni susunan dan masa sidang DPP, tetap tidak berubah. Fungsi DPR ada 3, yaitu fungsi legislasi atau membentuk undang-undang, fungsi anggaran menyusun dan menetapkan APBN bersama Presiden, dan fungsi pengawasan yaitu pengawasan pelaksanaan UUD 1945. DPR mempunyai hak interpelasi atau meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. 3. Dewan Perwakilan Daerah. Sistem perwakilan di Indonesia merupakan sistem yang khas, sebab di samping terdapat DPR sebagai lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi rakyat, juga ada DPD sebagai lembaga penampung aspirasi daerah. Mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. 1. Kehidupan demokratis yang bagaimana yang kita kembangkan. Demokrasi kita selain memiliki sifat universal, juga memiliki khas sebagai budaya dengan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila. Sebagai demokrasi berakar pada budaya bangsa, kehidupan demokratis yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan ideal Pancasila dan landasan konstitusional UUD NKRI tahun 1945. 2. Mengapa kehidupan yang demokratis itu penting? Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam keputusan, memiliki persamaan di muka hukum, dan memperoleh pendapatan yang layak karena tadi distribusi pendapatan yang adil. 3. Bagaimana penerapan demokrasi dalam pemilihan pemimpin politik dan pejabat negara? Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan memadai sehingga ia mampu melindungi dan mengayomi rakyatnya dengan baik. Sekianlah presentasi atau pembahasan materi dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.